Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Kemarin endasmu guys ya, sekarang anjing menggonggong. Itulah statement dari seorang presiden kita, Bapak Prabowo tercinta, terhadap rakyatnya. Ini bahasanya kan kayak gimana gitu ya, nggak ada tuh bahasa yang lebih adem didengar gitu ya. Nah makanya dari itu terjadilah kritikan pedas lagi terhadap Pak Prabowo karena beliau mengatakan anjing menggonggong gitu. Jadi langsung aja kita lihat dulu komentar dari emak-emak atas statement Pak Prabowo yang bilang anjing menggonggong. Mahasiswa demo menolak undang-undang TNI disahkan, malah lu anggap biarkan anjing menggonggong. Yang penting kita maju terus. Biar Indonesia gemilang, gemilang dasmu. Gemilang dasmu. Indonesia gemilang. Tuh contoh no Mukidino 2 periode. Indonesia maju, Indonesia emas. Yang maju siapa? Yang maju pejabat-pejabatnya. Ya toh, uang pajaknya dibuat jalan-jalan, study tour dan sebagainya. Ya toh? Contoh. Pendapatan pajak dari motor aja tuh Jawa Barat ya mencapai 8 triliun. Dikeluarkan buat bangunan nggak nyampe beberapa miliar. Terus uangnya yang sekian triliun itu kemana? Ya toh? Nah itu contoh, woi, contoh. Melek, contoh, ya. Kita ini sempat mengatakan endasmu kepada rakyat yang kritis. Sekarang dia pun mengatakan biarkan anjing menggonggong. Pernyataan ini dia tujukan kepada rakyat Indonesia yang saat ini kerap kali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Emang agak lain ya, presiden kita yang satu ini jelas menunjukkan bahwa seorang Prabowo Subianto ini anti kritik. Kritikan pertama dijawab endasmu, kritikan kedua dibalas dengan biarkan anjing menggonggong. Terima kasih kepada Pak Prabowo yang terhormat. Gua lebih bangga dikatakan anjing menggonggong daripada anjing penjilat yang hanya mampu mengibaskan ekornya saja. Dan Anda tahu dong Pak Prabowo Subianto, siapakah anjing-anjing penjilat yang hanya mampu mengibaskan ekornya saja. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia yang kritis, kita tetap bangga. Walaupun kita disamakan oleh seekor anjing, gak apa-apa, kita anjing menggonggong, bukan anjing penjilat seperti mereka-mereka itu. Tetap semangat, rakyat yang kritis, hidup rakyat kritis. Untuk Pak Prabowo Subianto, terima kasih untuk contohnya. Next, jangan protes jika rakyat pun mengucapkan kata-kata yang kasar karena rakyat mencontoh pemimpinnya sendiri. Teruntuk Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, salam hormat dan semoga Bapak sehat selalu serta menjadi teladan untuk seluruh rakyat Indonesia. Honestly, saya cukup geram Pak dengan perilaku dan kinerja Menteri Kabinet Merah Putih saat ini. Apalagi kalau kita lihat mereka sesungguhnya ketika menyampaikan bahwa ini adalah untuk rakyat, maka sesungguhnya rakyat mana yang kemudian mereka bela? Karena hari ini kita melihat ada ketidakpekaan yang ditunjukkan oleh para menteri sampai kemudian juga dengan staf sus, yang itu dengan tindakan-tindakan di luar nalar dan di luar nilai-nilai demokrasi. Rakyat dianggap sebagai musuh bersama, lalu kepada siapa lagi kita harus berharap? Hingga saat ini, menteri-menteri yang bermasalah itu juga tidak dilakukan evaluasi dan refleksi. Di tengah Bapak terus-menerus menggaungkan mengenai efisiensi anggaran, sesungguhnya membayar gaji untuk pejabat publik yang tidak bisa kerja, itu malah justru menjadi penghamburan yang dampaknya juga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
alih-alih efisiensi, yang terjadi justru adalah beban untuk negara. Kalau kita membaca tulisan Masukidi, diversity thinker lulusan dari Harvard University, pernah menulis di Kompas, judul artikelnya adalah Menyelamatkan Republik Kita. Dan kalau kita baca secara seksama, pesan ini sesungguhnya sangat mendalam bahwa kerusakan bangsa ini nyaris sempurna. Apalagi semakin kesini kebijakan pemerintah, DPR itu tidak main-main untuk menjadi daftar panjang kerusakan secara komprehensif yang kemudian itu sangat merusak kondisi negara dan demokrasi kita. Masukidi menyampaikan bahwa pemerintah telah kehilangan kapasitas untuk bisa melakukan diagnosis sampai ke akar masalah bangsa dan mencarikan solusinya secara komprehensif. Terbukti satu persatu tidak ada juga masalah yang bisa diselesaikan secara tuntas. Tetapi jangankan kan untuk mendiagnosis akar permasalahan kita gitu ya, di republik ini, komunikasi publiknya saja para elit politik itu mengalami krisis. Tidak ada protokol komunikasi, tidak ada manajemen privacy komunikasi, bahkan ada menteri yang masih gagap dalam public speaking. Ada pula kemudian menteri yang senangnya itu ngonten gitu ya di sosial media. Konten sesuatu hal yang menurut saya it's not important, karena juga menjadi sulit membedakan ini menteri atau tiktoker sih gitu ya. Kalau kita kemudian membiarkan ini semua, Pak, ini mau sampai kapan? Sementara ada banyak jutaan rakyat, termasuk di dalamnya juga adalah anak muda yang menanti gerakan serius untuk menyelesaikan problem bangsa yang paling mendasar. Misalnya apa? Ekonomi, pendidikan, lapangan kerja. Seandainya Pak, para tokoh bangsa yang telah wafat hari ini masih hidup seperti Buya Syafi'i Ma'arif, Prof. Azumardi Azra, dan tokoh bangsa lainnya, melihat kondisi bangsa hari ini tuh sedih loh Pak. Karena tidak ada kesadaran kolektif di kalangan pemimpin bangsa untuk bisa mengubah kondisi bangsa ini tuh ke arah yang lebih baik. Banyak RUU yang disahkan tanpa ada meaningful participation, tanpa ada kajian akademik, dilakukan dengan serampangan. Apalagi kalau kita bicara soal transparansi dan akuntabilitas, itu sangat jauh. Ada nggak sih nurani para pemimpin yang tulus kepada rakyat, telling the truth dan tidak omon-omon gitu ya? Tidak ada kata terlambat saat ini untuk mengubah arah perjalanan bangsa. Dan kita akan terus menanti Indonesia ini tidak lagi menjadi Indonesia gelap, tetapi kita berharap ada secercah harapan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih terang. Dan kuncinya adalah ada di Pak Prabowo, because leadership is the key. Jadi kalau misalnya pemimpin itu kemudian bisa sukses dan bisa mengarahkan bawahan-bawahannya dengan baik, saya meyakini Pak bahwa Indonesia akan semakin lebih baik. Anak muda tidak lagi mengeluh untuk kabur aja dulu, karena mereka sudah ada dalam kondisi yang sejahtera di Indonesia. Saya mau tanya Pak, dengar sama Pak Prabowo, itu dana siapa ya yang mau buat bikin tempat untuk koruptor? Padahal gini Pak Presiden, kan udah ada Nusa Kambangan ya, kenapa nggak memanfaatkan yang ada aja sih Pak gitu, daripada harus membuang-buang dana lagi, ya kan? Sebenarnya itu masalahnya bukan tempat yang kita butuhkan, tapi ketegasan hukum di negara ini tanpa pandang bulu ya, tanpa politik balas budi. Itu yang kami harapkan gitu dari pemerintahan yang sekarang gitu loh Pak. Jadi ngapain Pak buang-buang dana lagi gitu buat bikin tempat buat koruptor yang terpencil gini gitu. Aduh, nggak perlu sih Pak ya. Yang jelas-jelas aja gitu loh Pak ya. Koruptor mau ditahan di mana aja ya,
mau dikasih tempat di mana aja, yang penting di penjara Pak, ya diadili Pak, ya jangan tebang pilih Pak, gitu loh. Ya kali Pak, rakyat terus yang nanggung segala kebijakan pemerintah Pak. Rakyat terus ya Pak yang disuruh mikir, harusnya pemerintah yang mikir rakyatnya, tapi sekarang apa? Kenyataannya rakyatnya yang harus mikirin pemerintah Pak. Aduh Pak, yang bener aja Pak. Semakin kesini kok semakin kesana gitu loh. Ini negara mau dibawa kemana sih Pak gitu loh Pak, ya. Aduh, bikin peraturan yang seenggak-enggaknya tuh bikin rakyat sejahtera gitu loh Pak, ya jangan dipersulit terus. Aduh Pak.